Dari kehampaan yang tak terbatas, sebuah ledakan besar terjadi. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya energi murni yang perlahan membentuk ruang dan waktu. Alam semesta lahir, dan bersamanya miliaran galaksi mulai bermekaran. Salah satunya adalah galaksi kita Bima Sakti. Di sudut kecilnya, sebuah bintang kuning sederhana terbentuk, dikelilingi oleh cincin debu dan gas yang perlahan menyatu menjadi planet-planet. Salah satunya adalah Bumi. Tapi, di antara semua planet di tata surya, mengapa hanya Bumi yang dipenuhi kehidupan? Apa yang membuat planet ini berbeda? Apakah kehidupan adalah sebuah keajaiban langka yang hanya terjadi sekali? Ataukah ia adalah keniscayaan, sesuatu yang hampir pasti terjadi di setiap sudut alam semesta? Di video sebelumnya, kita telah menyelami bagaimana unsur-unsur dasar kehidupan tercipta di jantung bintang-bintang yang telah lama mati. Kita belajar bahwa setiap atom karbon dalam tubuh kita berasal dari ledakan bintang raksasa miliaran tahun yang lalu. Tapi, memahami asal-usul bahan kehidupan hanyalah awal dari perjalanan ini. Sekarang kita bertanya pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kehidupan bisa muncul dari materi tak hidup? Apa yang membedakan benda mati dari sesuatu yang bisa bereplikasi, berevolusi, dan pada akhirnya berpikir? Jawaban atas pertanyaan ini bukan hanya tentang memahami masa lalu, tetapi juga tentang mencari tahu kemungkinan kehidupan di luar bumi. Jika kita bisa memahami bagaimana kehidupan pertama muncul di bumi, mungkin kita juga bisa menjawab pertanyaan terbesar manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Bayangkan, bumi 4 miliar tahun yang lalu, tidak ada hutan hijau, tidak ada hewan, tidak ada manusia. Hanya daratan gersang, gunung berapi yang tak henti-hentinya memuntahkan lava, dan lautan luas yang dipenuhi senyawa kimia. Namun, di antara semua kekacauan ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kehidupan sedang bersiap untuk lahir. Tapi, bagaimana sesuatu yang hidup bisa muncul di materi tak hidup? Apakah kehidupan adalah hasil dari kebetulan? Ataukah ia mengikuti hukum alam yang pasti terjadi jika kondisi yang tepat terbentuk? Salah satu teori paling terkenal adalah hipotesis dunia RNA. Para ilmuwan percaya bahwa sebelum DNA, sebelum protein, ada molekul RNA, sebuah molekul yang bukan hanya bisa menyimpan informasi genetik, tetapi juga bisa menyalin dirinya sendiri. Jika benar, ini berarti RNA adalah molekul pertama yang memulai kehidupan di bumi. Tapi bagaimana RNA bisa terbentuk di lingkungan yang begitu keras? Percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller dan Harold Urey di tahun 1953 mencoba menjawab pertanyaan ini. Mereka mereplikasi kondisi atmosfer bumi purba dan menambahkan percikan listrik, seperti petir yang menyambar lautan miliaran tahun yang lalu. Hasilnya, dalam beberapa hari, mereka menemukan bahwa asam amino, bahan dasar protein, dapat terbentuk secara alami. Ini adalah bukti pertama bahwa bahan kehidupan bisa muncul dari reaksi kimia sederhana. Tetapi, apakah ini cukup? Sekedar memiliki asam amino tidak berarti kita telah memiliki kehidupan. Kehidupan membutuhkan lebih dari sekedar bahan. Ia membutuhkan struktur, ia membutuhkan membran yang melindungi, sistem yang memungkinkan pertukaran energi, dan yang paling penting, kemampuan untuk bereplikasi. Di dalam protokol yang lebih stabil, molekul RNA telah menemukan tempat yang aman,
Ia tidak lagi terbawa arus liar lautan, tidak mudah terurai oleh lingkungan, dan yang lebih penting, ia mulai bereplikasi. RNA ini membawa instruksi sederhana untuk membangun lebih banyak molekul seperti dirinya sendiri. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah ini sudah bisa disebut sebagai hidup? Kehidupan bukanlah sebuah peristiwa instan. Ia adalah proses yang panjang, melibatkan miliaran percobaan dan kegagalan. Dari triliunan protokol yang terbentuk, sebagian besar hancur begitu saja. Tetapi beberapa di antaranya bertahan. Mereka yang memiliki komposisi kimia yang lebih mampu menyerap energi dari lingkungannya, yang lebih efisien dalam memperbanyak dirinya sendiri. Merekalah yang akan bertahan dan menjadi nenek moyang dari semua kehidupan di bumi. Tapi ini baru awal. Untuk menjadi sesuatu yang benar-benar hidup, sel-sel primitif ini perlu sesuatu yang lebih. Kemampuan untuk mendapatkan dan menggunakan energi. Disinilah perubahan besar pertama dalam sejarah kehidupan terjadi, lahirnya metabolisme. Salah satu teori yang didukung oleh banyak ilmuwan adalah bahwa kehidupan pertama tidak muncul di permukaan lautan, tetapi di dasar laut, di sekitar ventilasi hidrotermal. Tempat-tempat ini menyediakan panas, mineral, dan sumber energi yang stabil bagi reaksi kimia. Jika hipotesis ini benar, maka mungkin kehidupan tidak dimulai di lautan dangkal seperti yang kita bayangkan, tetapi jauh di kedalaman yang gelap, di mana sinar matahari tidak mencapai. Selama jutaan tahun, protokol yang paling stabil mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan sel yang kita kenal hari ini. Mereka membentuk membran yang kompleks, mulai menggunakan energi lebih efisien, dan akhirnya berevolusi menjadi prokariota pertama, nenek moyang dari semua bentuk kehidupan yang pernah ada di bumi. Hidup telah menemukan jalannya. Selama jutaan tahun, mikroorganisme pertama berkembang, hidup dengan memanfaatkan energi dari lingkungan mereka. Namun, kehidupan awal ini masih sangat sederhana. Sel-sel ini harus mencari sumber energi di sekeliling mereka, bergantung pada molekul organik yang telah ada di lautan purba. Tetapi kemudian, salah satu inovasi terbesar dalam sejarah kehidupan terjadi fotosintesis. Beberapa mikroba mulai mengembangkan pigmen yang dapat menangkap energi matahari. Dengan cara ini, mereka tidak lagi bergantung pada molekul organik yang ada di sekitarnya. Mereka mulai menciptakan makanannya sendiri, mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Ini adalah kelahiran fotosintesis. Dan dari reaksi ini, muncul produk sampingan yang akan mengubah seluruh planet ini, oksigen. Tetapi, oksigen bukan hanya sekedar gas tak berbahaya. Bagi mikroorganisme awal yang hidup di lingkungan anaerob, oksigen adalah racun. Mereka telah berevolusi dalam kondisi tanpa oksigen selama ratusan juta tahun. Dan kini, atmosfer mereka berubah. Inilah yang disebut sebagai Great Oxygenation Event, salah satu peristiwa kepunahan di bumi. Tapi bagi beberapa organisme, oksigen bukanlah akhir, melainkan awal. Mereka menemukan cara untuk memanfaatkan oksigen dalam metabolisme mereka. Oksigen memungkinkan produksi energi yang jauh lebih efisien, membuka jalan bagi evolusi kehidupan yang lebih kompleks. Dari kematian muncul inovasi, dari bencana muncul peluang baru. Ini adalah pola yang akan terus terjadi sepanjang sejarah kehidupan. Dengan atmosfer yang kaya oksigen,
Bumi kini siap untuk babak baru dalam perjalanan evolusinya. Lahirnya sel yang lebih kompleks. Bumi telah berubah. Atmosfer yang dulu dipenuhi gas-gas beracun, kini kaya akan oksigen. Ini adalah titik balik dalam sejarah kehidupan. Beberapa sel pun mulai berevolusi mencari cara baru untuk bertahan hidup dalam dunia yang semakin kompetitif. Di lautan purba ini, beberapa sel mulai menelan sel lain. Tetapi bukan yang menghancurkan mereka. Sebaliknya, mereka hidup bersama. Sel yang lebih kecil mulai memberikan energi bagi sel inangnya. Dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan perlindungan dan makanan. Inilah yang kita sebut sebagai endosimbiosis, langkah pertama menuju kehidupan kompleks. Jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa hingga hari ini, jejak sejarah ini masih tersimpan dalam tubuh kita. Di dalam sel manusia tersembunyi bukti dari masa lalu mitokondria. Organ kecil ini adalah sisa dari bakteri kuno yang pernah hidup bebas sebelum akhirnya menjadi bagian dari sel kita. Mitokondria adalah pabrik energi kehidupan. Tanpa mereka, tubuh kita tidak bisa menghasilkan energi yang cukup untuk bertahan hidup. Tapi, bayangkan jika peristiwa endosimbiosis ini tidak pernah terjadi. Apakah kehidupan kompleks seperti yang kita kenal sekarang akan pernah muncul? Evolusi adalah kisah tentang adaptasi dan inovasi. Dari hubungan yang awalnya mungkin tidak disengaja, muncul simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini adalah salah satu contoh paling awal tentang bagaimana kehidupan dapat berkembang melalui kolaborasi, bukan hanya kompetisi. Tetapi perjalanan ini belum selesai. Dengan kehadiran sel eukariotik yang semakin kompleks, sesuatu yang lebih besar sedang menanti kehidupan multiseluler. Selama miliaran tahun, kehidupan hanyalah makhluk uniseluler yang berenang di lautan luas. Tetapi di antara mereka, ada yang mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih hidup sendiri, mereka mulai membentuk koloni, bekerja sama, berbagi tugas, dan akhirnya menjadi satu kesatuan. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih kompleks. Evolusi adalah tentang bertahan hidup. Dalam dunia yang semakin kompetitif, ada keunggulan dalam kebersamaan. Sebuah koloni memberikan perlindungan, tetapi lebih dari itu, ia juga memberikan efisiensi. Beberapa sel mulai mengambil tugas tertentu. Ada yang fokus dalam memperoleh makanan, sementara yang lain mulai mengambil peran perlindungan. Perlahan mereka tidak lagi hanya koloni, tetapi satu makhluk hidup yang utuh. Ini adalah awal diferensiasi, sel proses yang memungkinkan organisme berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks. Tidak lagi sekedar kumpulan sel, tetapi sebuah sistem yang bekerja sama untuk bertahan hidup. Namun, ada satu pertanyaan besar. Jika ini adalah awal kehidupan multiseluler, bagaimana kehidupan bisa terus berkembang menjadi organisme yang semakin besar dan kompleks? Apa yang memungkinkan beberapa sel berkembang menjadi jaringan organ dan akhirnya makhluk dengan sistem yang tubuh lengkap? Bagaimana kehidupan terus berkembang? Bagaimana dari kumpulan sel sederhana muncullah makhluk yang memiliki struktur tubuh yang terorganisir? Perjalanan evolusi membawa kita ke tahap yang luar biasa, di mana sel tidak lagi hanya bertahan hidup sendiri, tetapi mulai bekerja sama dengan fungsi yang lebih spesifik. Ini adalah awal dari jaringan organ dan sistem tubuh yang lebih kompleks. Perhatikan bagaimana beberapa sel mulai membentuk otot pertama, memungkinkan gerakan yang lebih efisien. Sel lain berkembang menjadi sistem saraf primitif, memungkinkan makhluk hidup merespon lingkungan lebih cepat. Simetri tubuh pun mulai muncul dari makhluk sederhana yang asimetrik.
Kini mulai terbentuk pola tubuh bilateral yang lebih efisien untuk bergerak berburu. Semua ini adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih canggih. Dengan struktur tubuh yang lebih kompleks, makhluk hidup kita memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Namun, ini baru permulaan. Dalam waktu yang relatif singkat, secara geologis, dunia akan mengalami perubahan luar biasa. Bentuk kehidupan akan meledak dalam keberagaman yang belum pernah ada sebelumnya. Spesies dengan bentuk unik akan muncul, mulai dari predator pertama hingga makhluk dengan cangkang pelindung. Peristiwa ini dikenal sebagai ledakan Kambrium, momen di mana kehidupan berkembang dengan pesat dan membentuk dasar bagi hampir semua kelompok hewan yang kita kenal saat ini. Apa yang menyebabkan ledakan ini terjadi? Bagaimana makhluk-makhluk ini berevolusi dengan begitu cepat? Semua pertanyaan itu akan kita jawab di episode berikutnya. Ledakan Kambrium, revolusi kehidupan di bumi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah yang luar biasa.